ada rasa lelah, capek, mood dan segala macam. Nah, otomasi ini memungkinkan untuk industri bisa berlari lebih cepat ya, terutama untuk ya kalau teman-teman pernah dengar yang digalakan adalah industri 4.0, bahkan sekarang sedang direncanakan 5 dan seterusnya gitu ya. Nah, salah satu pendukung otomasi industri adalah ya komponen otomasinya apa? Salah satunya adalah robotika ya, bisa untuk apa? Misalnya seperti Amazon ya. Bagaimana Amazon menghandle pengiriman barang ke seluruh dunia? Bayangkan aja, ada berapa order setiap harinya? Ada jutaan order setiap harinya. Kalau itu dikerjakan oleh manusia untuk memilah-milah gitu ya, barang ini mau dikirimkan kemana? Wah, bingung banget itu ya. Nah, Anda nanti bisa buka ya, cek ya, gudangnya Amazon itu nggak ada isinya manusia, isinya robot semuanya ya. Robot yang bekerja untuk memilah paket ya, memilah paket untuk didistribusikan ke jalur-jalurnya. Apalagi banyak ya. Iya, kayak saya itu sedang ikut lomba dan saya riset banyak Bu soal kehidupan ekosistem bawah laut. Yang padang lamun di sana itu di kita padang lamunnya itu tidak terurus. Padahal padang lamun itu salah satu ekosistem yang bisa menyerap karbon banyak gitu. Dan ketika saat ini itu kebanyakan masih dipegang intervensi sama manusia, itu justru per tahun itu dia costnya sampai 6,2 miliar dolar. Karena emang sangat tricky sekali Bu, dan apa yang saya inovasikan ya soal robot gitu, karena sangat memungkinkan. Kadang-kadang juga persepsi orang terhadap robot atau otomasi itu persepsinya apa ya, terlalu skeptis ya. Gini, wah kalau semuanya otomasi, semuanya robot, lalu SDM-nya gimana? Kita mau kerja apa? Kita nggak punya lapangan pekerjaan. Jadi adanya otomasi itu bukan menghentikan tenaga kerja, tapi kita upskill ya. Jadi mendukung. Iya, jadi kemampuan yang dibutuhkan itu bukan lagi sebagai SDM yang apa ya, level rendah ya, tetapi kita sekarang posisinya adalah sebagai operator yang bagaimana memikirkan inovasi, bagaimana menjalankan inovasi, bagaimana mengembangkan inovasi ini lebih luas seperti itu. Jadi ya salah satunya apa? Kuliah di teknik elektro gitu ya, salah satunya. Nah, itu salah contoh bidang di dalam teknik elektro. Enggak hanya ini, next slide ya. Apalagi biomedis. Nah, ini jarang ya, jarang sekali ya, masih booming-boomingnya lah ya. Jarang sekali ada yang apa ya, tahu bahwa salah satu bidang di teknik elektro itu juga berhubungan dengan kesehatan. Kapan Citra pertama kali dengar bahwa elektro itu bisa kerja di bidang kesehatan? Waktu SMA Bu. SMA udah pernah dengar? Iya, tapi kan baru beberapa tahun kemarin, belum semasif itu gitu. Jadi misalnya gini, loh kok bisa elektro bekerja di bidang kesehatan? Ternyata bisa gitu ya. Teman-teman bayangkan di rumah sakit itu kan juga punya teknologi, banyak teknologi elektronik yang digunakan untuk membantu expert dalam menangani pasien ya. Misalnya apa, alat-alat elektronik, misalnya untuk MRI gitu ya, untuk USG, segala macam itu adalah siapa yang buat kalau bukan sarjana teknik elektro ya. Jadi kita bisa membantu mensupport para medis dalam menciptakan alat kesehatan, tidak hanya menciptakan alat ya, tetapi kita juga bisa membantu medis untuk membuatkan apa ya, alat pendukung keputusan agar keputusan diagnosis yang dibuat itu lebih akurat ya. Bahkan itu loh Bu, perkembangannya itu sekarang itu dokter dari jarak jauh bisa melakukan operasi juga. Nah itu salah satunya ya. Ada yang namanya pengobatan jarak jauh yang kita sekarang dulu kan bayangan kita kalau kita mau berobat kita harus datang secara fisik ke rumah sakit. Gitu ya. Apalagi kalau jauh sampai luar negeri gitu. Harus dicek, harus sekarang enggak, data kita itu bisa dijadikan satu tersentral dan ketika kita ingin melakukan komunikasi kesehatan kita bisa lewat telekomunikasi ya. Kemudian data kita sudah ada ya, rekaman misalnya jantung sudah ada, tinggal nanti dokter memberikan diagnosis, memberikan obat dan segala macam lewat sistem seperti itu ya. Dan juga operasi ya. Jadi sekarang operasi sudah banyak sekali menggunakan robot, apalagi operasi yang butuh ketelitian yang cukup tinggi. Itu kan kalau tangan manusia itu kan
tidak selalu presisi ya. Maksudnya ada nervous ya, ada ya mungkin ada motorik yang tidak seimbang. Kalau robot kan kita bisa ciptakan dia untuk melakukan operasi secara presisi seperti itu. Ya. Dan juga bedanya kalau teman-teman mungkin di pikirannya kalau robotik bisa nih kita secara otodidak. Tapi kalau semisal teman-teman cuma secara otodidak, kalian nggak bisa membuat alat yang sepresisi itu. Yeah. Di elektro kita belajar soal perhitungan ini, perhitungan itu, biar alat-alat yang kita ciptakan itu juga presisi ya Bu. Iya. Nah itu salah dua ya. Sekarang baru dua ya. Salah dua bidang di dalam teknik elektro. Apalagi next slide. Ya, tentu saja ya, yang sangat marak berkembang yaitu kendaraan listrik. Nanti teman-teman bisa lihat ya, nanti yang Bapak Ibu yang masih keliling-keliling di mall nanti bisa mampir. Di sana kita bawa produk-produk kendaraan listrik yang diciptakan oleh mahasiswa kita yang keren ya. Di situ ada motor listrik dan juga ada mobil listrik gitu ya. Motor listriknya juga kita banyak menjuarai beberapa event ya, Citra ya, salah satunya PLNAS ya, beberapa kali. Kemudian juga ada Gatot Kaca ya. Kita juga pernah beberapa kali menang lomba event. Nah ini salah satunya yang dilakukan di teknik elektro. Jadi teknik elektro itu juga mengembangkan kendaraan listrik ya, electrical vehicle seperti itu. Nah sekarang potensinya besar banget ya. Pasar kendaraan listrik sekarang sedang marak-maraknya dikembangkan. Yang paling challenging apa? Baterai. Ya. Betul banget. Di kendaraan listrik itu yang paling challenging adalah baterai. Ya. Kalau secara engine segala macam itu sudah jalan lah ya. Maksudnya sudah bisa meniru dari kendaraan konvensional. Tetapi listriknya bagaimana ya, rangkaian listriknya seperti apa, baterainya gimana, nah itu yang masih dikembangkan gitu ya. Sekarang yang bikin kendaraan listrik masih mahal apa? Baterainya ya. Betul. Komponen baterainya yang membuat harganya masih mahal. Jadi perlu apa ya, perlu sarjana di bidang teknik elektro yang bisa melakukan inovasi pengembangan penciptaan baterai yang bisa menghasilkan daya simpan yang lebih banyak dan harganya lebih ekonomis gitu ya. Iya, kalau teman-teman bisa menguasai bidang ini ya, perusahaan-perusahaan gede tertarik gitu. Dan banyak sekali sekarang pengembang perusahaan pengembang kendaraan listrik ya, BYD dan segala macam ya. Jadi kesempatan teman-teman untuk bekerja di dalam inovasi kendaraan listrik itu terbuka lebar karena sedang marak dikembangkan ya. Ya betul ya. Next berikutnya apa lagi? Karena ini beberapa dokumentasi ya ini teman-temannya. Ini kejuaraan apa Citra? Bisa diceritain nggak? Ini waktu tahun saya masuk ini PLNAS ya. Iya PLNAS. Nah, ini juara 1 ya. Kating-kating. Juara 2 ya. Juara 2 membawa motor listrik. Iya, motor listrik. Kemudian untuk yang ini tim OSC di KMLI, Kompetisi Mobil Listrik Indonesia di Bandung. Dapat beberapa kategori, 2 kategori, juara 1 pengereman dan Salom di KMLI. Nah ini salah satu keuntungan kuliah di Teknik Elektro UI ya, Citra ya. Jadi kita punya berapa organisasi? 2 ya. Ada USC, ada Gatot, ada robotika juga. Ya. Apa drone ya? Iya, Ada drone juga. Jadi teman-teman bisa merasakan ikut bergabung dalam organisasi dan juga nanti ikut event-event perlombaan dan teman-teman juga akan merasakan bagaimana real menciptakan, merakit dan segala macam seperti itu. Jadi nanti kalau keluar dari Teknik Elektro UI teman-teman udah punya portofolio. Iya, betul. Bahkan teman-teman semisal ada teman yang lain dari ekonomi atau HI sering banget elektro tuh dicari Bu kayak bisa nggak nih anak elektro ikut ini benar-benar nggak cuma di luar aja di dalam juga segala bidang butuh teknik elektro. Betul banget ya. Jadi salah satu pilihan yang bagus banget ini untuk jadi program studi yang teman-teman pilih ya. Next energi ya, apalagi kalau ngomongin energi teman-teman ya, kita ini di dunia ini butuh yang namanya sumber energi ya, listrik ya. Coba teman-teman bayangkan kalau kita nggak punya sumber energi, mau jadi apa gitu ya. Padahal semua perangkat, semua kegiatan di dunia ini mungkin ya, itu sudah semua butuh energi. Sesimpel teman-teman mau pakai gadget, butuh energi. Mau ngecas pakai apa? Pakai listrik gitu ya. Sekarang kendaraannya sudah listrik, penerangan listrik, semua sistem pakai listrik. Berarti harus apa? Harus punya sistem sumber energi yang berkelanjutan. Nah, siapa yang akan memikirkan inovasi sistem energi berkelanjutan ya? Kalau bukan teknik elektro. Jadi kalau teman-teman bilang
Ada nggak sih peluang kerja untuk teknik elektro? Ya banyak. Ya, banyak Ini banget. semuanya PR buat teknik elektro ini PR ya, terutama sumber energi gitu ya. Bagaimana kita memikirkan kita mau mengalihkan nih dari sumber energi habis pakai ya, seperti minyak, batu bara, ke kita konversi atau kita pindahkan ke sumber energi yang berkelanjutan atau sumber energi yang bisa yang tidak habis ya, seperti apa? Seperti panel surya, menggunakan cahaya matahari, berbasis air, angin ya. Ya itu kita pengennya kita konversi ke situ semua, sehingga apa? Kita nggak akan kekurangan sumber energi. Selain dia lebih murah juga dia lebih bersih juga bersih, tidak mengeluarkan emisi ya. Nah ini yang tujuan kita. Nah lapangan pekerjaan itu sekarang terbuka lebar ya. Itu yang akan mengisinya siapa? Yang mengisinya adalah anak-anak teknik elektro ya. Karena kalau ngomongin energi itu nggak akan habis dalam 5-10 tahun selamanya ya. Selamanya kita akan membahas terkait dengan energi ya. Karena efeknya tuh banyak ya. Selain memenuhi kebutuhan energi, kita juga memikirkan bagaimana menciptakan energi yang ramah lingkungan ya. Tapi jangan dikira ini cuma konsep aja, kita menerapkan ya, benar-benar ya. Pakai panel surya ya untuk sebagai salah satu sumber energi yang ada di kampus seperti itu. Kita juga ada biodiesel juga ya untuk ya meskipun belum diterapkan tapi kita bisa praktik menggunakan salah satu energi alternatif. Nah ini juga salah satu bidang yang akan dipelajari oleh teman-teman teknik elektro. Next. Nah berikutnya yang penting lagi apa? Telekomunikasi. Duh, ini IoT itu apa sih? Ibaratnya yang kita omongin ini yang urgent dan semua yang urgent itu dibahas semua di teknik elektro. Nah teman-teman bisa bayangkan kalau nggak ada yang mikirin terkait dengan telekomunikasi ya. Sekarang kita apa-apa butuh internet. Iya, semuanya diinternetkan ini. Butuh internet. Sekarang sudah ada IoT, Internet of Things. Semua bisa berkomunikasi. Sekarang nggak hanya manusia to manusia. Sekarang manusia to hardware. Hardware to apa? Banyak ya. Lingkungan bisa dihubungkan melalui internet. Dan internet itu gimana? Ya, internet itu adalah salah satu sistem telekomunikasi. Kalau nggak ada yang memikirkan, mungkin kita selama ini nggak bisa bingung nih komunikasi sama orang-orang luar harus gimana. Dan pesat banget loh ya. Jadi banget, Bu. Saya membayangkan waktu tahun 2012 mengakses video di YouTube itu tuh masih bufferingnya, masya Allah. Tahun-tahun saya mainnya ke warnet itu, Bu. Itu kalau nggak ke warnet nggak. Iya, kesal banget. Anywhere, anytime kita bisa akses internet. Itu karena apa? Karena ada SDM yang memikirkan pengembangan kemajuan telekomunikasi. Sekarang mungkin ada 5G, 6G. Sekarang orang sedang memikirkan mungkin 7G, 8G dan seterusnya. Nggak ada habisnya, ya. Jadi artinya apa? Artinya sampai kita memang bisa mendapatkan akses telekomunikasi semudah mungkin seperti itu. Jadi walaupun sekarang teman-teman lagi belajar apa gitu, itu pasti bakalan kepake juga ke depannya. Karena ya perkembangan itu selalu pesat gitu. Kalau kita nggak ikut dalam sistemnya ya kita cuma jadi pengamat aja. Sekarang juga Citra mungkin rasakan ya, semua hal sekarang bisa dipantau jarak jauh. Iya, betul banget. Bisa dipantau jarak jauh. Sesimpel rumah ya, misalnya CCTV ya. Sekarang bisa dipantau jarak jauh. Apalagi sesimpel kulkas di rumah. Itu bisa dipantau jarak jauh. AC bisa dipantau jarak jauh. Itu butuh apa? Butuh telekomunikasi. Apalagi kalau mau mudik ada peliharaan di rumah, nggak perlu dibawa-bawa, tinggal IoT aja kita bisa pantau dari jarak jauh. Nah itu yang paling banyak sekarang dipelajari oleh anak-anak teknik elektro dan banyak pengembangan teknologi inovasi di bidang Internet of Things ya, yang tentu saja memudahkan tidak hanya di bidang teknik elektronya saja, tetapi di luar bidang teknik elektro, perkebunan, peternakan, ya perikanan termasuk ya tadi yang Citra singgung terkait kelautan, itu butuh semuanya pemantauan ya Internet of Things. Jadi bisa disimpan dalam satu data, kemudian nanti bisa diakses dan kemudian bisa diolah entah menggunakan AI dan seterusnya gitu ya. Nah ini yang juga cukup penting. Next. Nah ini tadi yang kita bahas ya, Internet of Things ya. Ini yang sedang marak banget. Apa pengalaman Mbak Citra dalam membuat Internet of Things? Kita ngerjain nggak? Iya, kemarin ada satu project untuk membuat monitoring pertanian gitu. Terus kita kasih sensor-sensor, terus habis itu kita bisa mantau dari jauh.
terus habis itu kita bisa melakukan tindakan juga dari jauh. Ya, jadi kita di teknik elektro banyak bekerja sama dengan pihak-pihak luar ya, mitra dalam pembuatan Internet of Things. Contohnya apa? Misalnya pemberian pakan ternak gitu ya. Salah satunya kita pernah bekerja sama untuk pemberian pakan ternak kelinci. Kita juga pernah bekerja sama untuk membuatkan Internet of Things untuk pemantauan benur udang ya, untuk pemantauan tambak udang. Kita juga pernah, apalagi untuk pembasmi hama ya. Kita pernah membantu warga untuk membuat sebuah trap ya, like trap untuk memantau hama wereng. Jadi kita bisa counting tuh hama werengnya, banyak banget ya, project-project. Bahkan juga ada yang datang ke saya, Mbak bisa minta buatin ini enggak buat mantau perikanan ini. Saya punya kolam lele ini, saya pengen mantau. Ada juga yang begitu. Ya itu jadi banyak banget yang bisa dikerjakan oleh teknik elektro ya. Next. Ya. Nah, sekarang kan masalahnya teknik elektro tuh nggak hanya di UI, ada banyak pilihan prodi teknik elektro. Tadi kan kenapa harus kuliah di teknik elektro? Sekarang pertanyaannya adalah kenapa harus di UI, elektro UI? Pertanyaannya kenapa harus di elektro UI? Mungkin banyak ya elektro yang ada di Jogja maupun di luar Jogja. Tapi pertanyaannya kenapa harus di elektro UI, teman-teman? Nah, sekarang kita coba jawab ya. Next. Ya, yang pertama apa Citra? Kita itu terakreditasi unggul ya, sejak tahun 2016 ya, kita terakreditasi unggul. Kemudian kita sejak tahun 2021 kita terakreditasi internasional IABI dan kita merupakan salah satu prodi teknik elektro pelopor ya yang mendapatkan akreditasi IABI. Jadi kalau di Jogja itu mungkin kita setelah UGM kita yang mendapatkan prodi elektro ya. Di prodi elektro kita yang mendapatkan akreditasi internasional IABI. Jadi ya cukup bisa dibanggakan ya bahwa kalau pelopor ya berarti suhu suhu gitu ya. Jadi teman-teman jangan ragu kalau mau kuliah di teknik elektro UI karena kita terakreditasi unggul oleh Ban PT dan LAM Teknik ya. Dulu sekarang kita lagi proses reakreditasi LAM Teknik, dulu kita diakreditasi oleh Ban PT seperti itu. Next, apalagi? Ya, ini Islamnya ya, Citra ya, yang kita juga tonjolkan ya bahwa banyak sekali kegiatan ekstra keislaman yang ada di teknik elektro. Jadi Bapak Ibu kalau mau menyerahkan putra-putrinya ke teknik elektro UI insya Allah aman ya. Terjamin. Bahkan saat matkul-matkul yang kelihatannya sangat teknikal banget ada Islam ya, masih menyinggung-nyinggung. Oh kalau buat suara itu nanti untuk bayangin aja teman-teman untuk hari kiamat nanti gini-gini dan make sense antara isi Al-Quran dan apa yang kita pelajari. Itu Bu. Ya, nanti itu. Next. Berikutnya, nah ini juga beberapa hal ya yang kenapa kita juga mengunggulkan teknik elektro karena ruang bidang kerjanya banyak ya, kebutuhan dan segala macam. Next, apalagi nih Citra yang paling penting, ruang kuliah. Teman-teman kalau nggak percaya, ayo visit teknik elektro UI ya. Jadi tidak diragukan lagi, ruang kelas, laboratorium ya, semuanya terjamin, bersih, terbaru, desain terbaru, alat-alat praktikum terbaru, dijamin nggak nyesel. Bahkan kalau laptop lagi rusak bisa pakai komputernya laboratorium. Experience-nya Citra di fasilitas yang ada di teknik elektro gimana experience-nya Citra? Waktu satu matkul elektronika itu semuanya itu apa ya Bu, kayak saya mempelajari teori ini, terus habis itu saya coba langsung nih pakai sensor-sensor yang ada di laboratorium itu pas gitu. Iya, alat-alatnya juga lengkap. Ya, jadi labnya nyaman, alatnya lengkap, jadi insya Allah lah, pokoknya sudah paket komplit di teknik elektro UI. Next. Ya, ini contoh ruang kuliah kita ya. Ini di lantai 4, ini ruang inovasi untuk capstone project ya. Jadi nanti tingkat akhir mahasiswa teknik elektro akan mengerjakan capstone project dan kita siapkan ruangan untuk nge-lab ya. Siapkan ruangan untuk teman-teman membuat project langsung di lab khusus gitu ya. Bahkan mahasiswa punya meja di lab seperti itu ya. Next. Ya, ini beberapa alumni kita ya. Jadi teman-teman selain bisa karir di dunia profesional ya, bisa di industri ya, teman-teman juga bisa melanjutkan karir ke akademik ya. Teman-teman bisa S2, S3 gitu ya di teknik elektro juga untuk menjadi
akademisi seperti itu ya. Jadi salah satu contohnya ini ada Mas Ilham. Mas Ilham sekarang lagi ngambil S3 di Kumamoto, Jepang. Nah, ini salah satu alumni kita. Ada juga Mas Eka. Mas Eka ini bahkan sebelum lulus sudah di-hire, sudah diterima di perusahaan gitu ya. Ini terjamin ya, Bu. Iya, menandakan apa? Menandakan bahwa banyak orang yang butuh teknik para sarjana di bidang teknik elektro. Oke. Next. Nah, ini juga para alumni kita banyak berkiprah ya, baik di dalam maupun luar negeri. Nanti harapannya Citra dan teman-teman juga bisa seperti ini ya. Amin. Amin. Next. Apalagi dosennya. Dosennya nggak kaleng-kaleng. Juga penting banget ya. Jadi dosennya juga bukan main-main ya. Dosen-dosen kita adalah dosen-dosen yang sudah sekolahnya di baik dalam negeri maupun luar negeri di kampus-kampus ternama ya. Ada yang dari Queensland ya, ada lulusan dari Belanda, ada lulusan dari Arab Saudi bahkan ya, ada yang dari Malaysia ya. Banyak sekali jadi dosen-dosen itu dijamin adalah dosen-dosen yang sangat berkualitas. Iya, yang saya suka kalau dosen itu dari luar negeri, mereka biasanya membawa ekosistem baru, Bu. Apalagi, saya habis dari Jepang kemarin. Jepang itu orangnya gini-gini. Kalau kalian mau jadi award harus gini-gini dan ada ekosistem, ada jadi menyenangkan sekali proses belajarnya. Jadi insya Allah SDM-nya juga bagus, ruangannya bagus, fasilitasnya bagus, SDM pengajarnya juga bagus. Jadi insya Allah teman-teman kalau pilih Elektro UI akan dapat experience dan pengalaman pembelajaran yang luar biasa. Oke, next. Ya, jadi tunggu apa lagi ya? Setelah tadi ya, ibaratnya kita memberikan janji ekspektasi yang cukup ya bagus ya tadi, bahwa peluang kerjanya bagus, bidang kerjanya cukup luas, kampusnya bagus, fasilitasnya bagus, kemudian pengajarnya bagus. Ya, jadi teman-teman nanti yang mungkin baru kenal, baru tahu teknik elektro itu apa, UI itu di mana, monggo sekarang bisa visit ya, bisa dicek websitenya ya, bisa dibuka-buka Instagramnya ataupun sosmednya ya, dan kemudian kalau tertarik, monggo silakan untuk daftar ya, betul banget. Teknik elektro UI. Sekarang lagi dibuka nih. Iya, jadi teman-teman mungkin sering dengar kuliah di mana aja itu sama. Enggak, teman-teman, beda. Fasilitas beda, pengajar beda, visinya juga beda. Pasti beda. Enggak bisa ya gini. Yang penting sama-sama elektro kok. Ya, pasti beda sih. Enggak akan. Kalian harus tahu apa isinya ini. Iya. Jadi butuh di survei ya. Iya, betul. Ya, teman-teman harus membandingkan gitu ya, dikomparasi. Jadi kalau teman-teman tertarik nanti silakan kunjungi website PMB-nya UI ya, pmb.ui.ac.id seperti itu. Next, teman-teman. Ya, nanti kalau teman-teman juga masih penasaran, nanti juga teman-teman bisa visit juga ke websitenya Elektro di ee.uii.ac.id atau di Instagramnya. Instagramnya apa ya? Saya lupa. Elektro official ya? Elektro UI ya, Elektro UI. Kemudian juga ada TikToknya juga ya. Kalau teman-teman Gen Z pasti lebih enak lihat TikTok. Kalau mumpung masih di sini bisa visit booth kami. Boothnya bisa tanya-tanya kami. Open sekali segala pertanyaan. Gitu ya. Jadi saya nggak terlalu panjang lebar ya. Jadi itu sedikit tentang dengan teknik Elektro UI. Setelah ini nanti Citra ada teman-teman dari mahasiswa kita tanya experience ya. Kalau tadi dari POV dosen, kita sekarang langsung dari POV mahasiswa ya. Satu lagi saya lupa, di Elektro UI itu selain ada program reguler, ada international program, ada IP-nya. Jadi teman-teman juga bisa pilih program studi teknik elektro tapi yang IP. Jadi kalau yang IP itu full English ya. Selain full English nanti juga dapat experience internasional lainnya tambahannya yang nilai plus dibandingkan dengan reguler ya. Jadi kalau teman-teman yang aku pengen merasakan experience internasional tapi tetap mau kuliah di Indonesia ya bisa di IP-nya Teknik Elektro UI. Biar saja teman-teman tanya-tanya atau langsung kunjungi website kami. Ya, kita aja oke. Bisa panggil teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kalau sebelumnya itu dari POV dosen, sekarang kita coba langsung ke POV mahasiswanya. Di sini saya akan membersamai Nemat dan juga Azam. Semuanya dari Teknik Elektro Angkatan 24. Silahkan.
Oke, gimana kabarnya Nemat? Baik, alhamdulillah. Oke, teman-teman. Jadi di sini saya sudah bersama dari mahasiswa Teknik Elektro angkatan 24. Saya sendiri angkatan 23. Di sini kita bakalan ngobrolin banyak. Kalau tadi ngobrolin soal fasilitas di dalamnya, kita bakal ngobrolin gimana caranya kita bisa masuk ke Teknik Elektro. Apalagi kalau teman-teman mau ngincer beasiswa-beasiswa di elektro itu banyak banget teman-teman. Jadi jangan khawatir. Oke. Halo, gimana kabarnya Nemat dan Azam? Baik Kak, alhamdulillah. Baik. Oke, jadi untuk Azam ini teman-teman dia adalah mahasiswa dari reguler ya. Kalau dari Nemat ini adalah salah satu mahasiswa IP, International Program. Dan di tahunnya Nemat, tahun 2024, itu adalah tahun pertama elektro itu punya IP teman-teman. Jadi kita bakalan cicat lebih banyak gimana experience dia selama di teknik elektro. Untuk sebelumnya bisa diceritain dari Azam dulu kira-kira kemarin itu waktu daftar di elektro pakai jalur apa Azam? Bisa diceritain gimana prosesnya dan challengingnya? Silahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu teman-teman semua. Aku Azam Fauzi dari mahasiswa Prodi Teknik Elektro angkatan 2024 dan aku masuk ke Prodi Teknik Elektro UI itu lewat jalur beasiswa yang namanya beasiswa santri. Nah, beasiswa santri ini apa? Beasiswa santri ini itu khusus untuk santri sesuai namanya ya, dan juga anak-anak dari MAN juga bisa. Dan beasiswa ini teman-teman semua full funded, jadi semuanya di cover, tuition atau uang kuliah sampai lulus sampai wisuda juga di cover. Oke, jadi teman-teman santri pun nggak perlu khawatir ya, nggak harus selinier itu. Kita bisa coba-coba experience lain seperti di teknik elektro ya Azam. Betul Kak. Oke, kalau dari Nemat, kamu dari Sudan ya? Saya dari Sudan. How you find information that scholarship when you in Sudan, and can you tell us about your journey from searching for a scholarship to become part of electrical engineering? Okay. At the beginning, I was searching like for scholarship in internet. I would search like in YouTube or in some famous page in Facebook. There is like specific page for applying for a scholarship. They will give you like information about scholarship. So I was searching there, and then I get to know this scholarship. So at the beginning, like my journey in applying and all of this, I guess it started in April. I was applying for scholarship. I guess at that time I was a bit nervous because I had to prepare a lot of documents for this scholarship. So like preparing the document, and this took me like a bit time. So later, because also when I was applying in April, it was the last month for the scholarship. So the deadline was approaching. Yeah. So later, when I got accepted, I went through the interview stage. Oh, I see. In the interview stage, like they asked me some questions about my studies and my goals and the reason I chose like this major. So after finishing the interview, I waited for the result, and after getting accepted in June, I guess. Okay. After getting accepted in June, it was a bit hard to convince my family at that time, but it went good, alhamdulillah. After that, directly I start applying for the visa. I get it in August, and I was supposed like to come here in the beginning of September, but because of a little bit problem, I came in the end of September. I see. That's how my journey like brought me here. Where you find that information about scholarship? I found it actually in Facebook. Facebook page. Yeah, it's famous. I see. Usually in Sudan, famous. It's Facebook. It's more famous than I Instagram. see. Okay. So Kalau dari Azam ketemu info soal beasiswa di mana? Kalau aku sendiri itu dari Instagram ya. Dari IG, oke. Ya, dan sebelum beasiswa santri ini sendiri, itu pernah juga daftar di beasiswa Hafizah Hafiz. Jadi waktu itu daftar kalau nggak salah waktu sebelum lulus kelas 12. Jadi dan itu kalau nggak salah daftar itu prodi kedokteran. Jadi dan waktu itu langsung keluar surat. Loncat sekali ya Mas. Waktu itu langsung keluar surat
surat penolakan mungkin karena adalah beberapa hal. Oke, jadi Terus, kalau dari Azam ini dia ketemunya di IG, kalau Nemat ini ketemunya di Facebook. Artinya info kita soal beasiswa, soal info-info cara masuk itu juga tersedia banyak ya di sosial media, internet atau dimanapun ya. Karena saya pun sendiri juga mirip-mirip sama Azam. Saya ketemu infonya itu di IG. Itu benar-benar last minute banget. Kayak besoknya atau lusa itu udah deadline. Jadi kebetulan banget nemu itu. Dan juga kalau semisal satu beasiswa juga nggak dapat, bisa coba lainnya ya. Kalau dari Nemat, apakah that scholarship is full coverage or not? For me, it's actually not, but like it's covered the money for studying and this, but still as a foreigner, I need to pay for the stay permit and stuff like this. So yeah, it's covered, but like not fully. I see. Oke. Kalau dari Azam, fully? Ya, kalau beasiswa sendiri dia itu fully funded ya. Jadi fully funded terus juga termasuk asrama. Jadi ya tinggal uang buat kehidupan sehari-hari. Oh iya, oke. Jadi nggak perlu mikirin aku harus abis ini aku harus ngekos di mana, abis ini harus tinggal di mana, nggak perlu ya. Udah terjamin semuanya kan? Iya, betul. Oke. So Nemat, which stage of that selection process that you feel like it's so really hard or it's so very challenging? Can you tell us about that? Okay, first, like preparing the documents was a bit challenging in the beginning, but if I had to mention the most challenging one, I would say the interview. In the beginning, I was a bit afraid, but later the interviewers were very like friendly, and they make it easy for me like to express myself. So, and I remember even they even asked me about my country and the situation there. It was nice, yeah. And then after that, the interview went like really well. Oh, oke. Kalau dari Azam sendiri, dari sekian banyaknya stage yang dilalui saat proses beasiswa, ada nggak sih yang stage-nya kayak, aduh ini kok susah banget, ini kok challenging banget, ada nggak kira-kira? Kalau menurutku sendiri ya, untuk proses seleksi beasiswa santri, itu salah satu tahapan atau stage yang paling menurutku cukup susah, cukup sulit ya. Itu adalah wawancara tentu saja teman-teman. Jadi karena di wawancara itu kita dituntut untuk punya skill storytelling atau cara menyampaikan apa yang kita miliki atau apa yang kita punya dengan baik begitu. Jadi istilahnya kita harus lebih punya self awareness yang baik supaya ketika wawancara itu kita bisa menjawab dan juga menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan kepada pewawancara dengan baik. Oke, jadi antara Azam dengan Nemat itu juga mirip-mirip ya. Kalau dari Azam dia gimana cara menyampaikannya, kalau dari Nemat ngisinya juga lumayan banyak ya. Tapi semuanya itu juga membentuk gimana caranya dari instansi itu juga yakin. Kenapa kita harus pilih kalian? Jadi kalau teman-teman itu tertarik buat daftar beasiswa, teman-teman harus tahu nih. Teman-teman harus tahu jalannya ke depan itu mau gimana. Kira-kira besok goalnya itu mau ke apa, semuanya harus tahu ya. Biar waktu diwawancara itu juga instansi juga, oh ini anaknya bisa ini buat kita kasih amanah gitu ya. Oke, kalau dari Azam sekarang kesibukannya apa? Selain kuliah tentunya. Kalau dari aku sendiri ya, untuk kesibukan selain kuliah itu aku ada ikut beberapa organisasi kayak misalkan TKFI untuk organisasi semacam keilmuan Al-Quran. Nah, untuk kemudian ada juga di pondok itu ada organisasi juga namanya OSPP. Itu organisasi untuk kepengurusan pondok kelas. Kemudian juga ada ikut beberapa lomba juga kayak misal ada yang paling terakhir itu P2MW dan alhamdulillah bisa sampai nasional. Oh wow. Dan yang paling baru mungkin sedang progres ya PPKO atau PPK Ormawa gitu. Gimana cara Azam itu nyeimbangin semua itu? Udah kuliah, ikut lomba, organisasi, event-event juga. Gimana cara Azam buat ini bisa ini gitu? Untuk menyeimbangkan beban kuliah atau akademik ya sama organisasi dan juga lomba-lomba dan lainnya, kalau aku sendiri itu biasanya yang paling klasik ya teman-teman itu pakai yang namanya skala prioritas. Jadi kita
bisa menimbang lah mana yang paling prioritas, misalkan akademik yang paling atas itu harus paling kita prioritaskan. Kemudian baru setelah itu misalkan organisasi, kemudian lomba, kemudian dan lain sebagainya. Dan misalkan kalau aku sendiri, kalau untuk tugas-tugas yang berat, misal tugas dari teknik elektro atau praktikum, itu biasanya dikerjakan misal pagi supaya lebih masih fresh lah otaknya gitu kan, dan juga ya lebih lancar lah mengerjakannya. Kemudian untuk siang sampai sore misal untuk organisasi dan juga urusan selain akademik begitu. Bisa dicoba teman-teman caranya Mas Azam ini yang bisa membagi waktunya dengan plot-plot tertentu. Oh oke, pagi kita buat belajar. Oke, nanti siang buat ini, sore ini. Jadi teman-teman yang kayaknya juga burnout sama banyaknya aktivitas bisa dicoba banget ya Mas. Apalagi lomba-lombanya juga sampai nasional ya. Semoga lancar sampai akhir Mas Azam bisa membawa kemenangan buat kita semua. Amin, amin. Okay, how about you, Nemat? How about your activity in campus? For me, like my basic activities in campus, first of course, I will go to the classes. Okay. And then I have like some international student programs. Okay. Which provided from the international office. And then I will join the events and workshop conducted by the study program or by the faculty. Okay. And then also I join for the like communities related to international student, stuff like this. So yeah, this kind of stuff. Can you tell us more about international program that you joined? That Communities. Yes. So it's basically like communities for international students. So most of the members there, they will be international students. Okay. So they have like different divisions. They will have division for events. They will have for academic. They will have for marketing, stuff like this, which will like mostly try to help international students and conduct as much as possible event in English. It is for international students, but sometimes also they conduct event which you can invite even your Indonesian friends, international friends from other university, even not just from OE. Oh, yeah. Like program, like even in Like- Kahar Muzakir. Yeah. So They will many like- international yeah. students that. Yeah. Okay. They have like the international day, it's called. Yeah. So like different international students from different countries will have their own booth where they will like show their food, their culture, their clothes, and they will let other people try it and eat Yeah. and enjoy their time. Iya. Jadi teman-teman dari international program itu mereka punya acara tahunan International Culture Explore, Day. isinya banyak booth dari berbagai negara. Kalian bisa nyobain makanan dari berbagai negara. Kalian bisa coba, oh khasnya itu pakaiannya kayak gini. Oh khasnya itu apa? Dan kita bisa langsung nimbrung di sana dengan gratis ya. Yeah, dengan gratis, of Yeah. course. How you balance the activity, Nemat? Okay, for me, like to balance the activities because I have to study and in the same time attend some events and this. So when I get like something to study or assignments, I will try like to do it as quickly as possible or as fast as possible. So later when these events or like workshop come, I will not be overwhelmed. I will have like time to do it. So that's the way how I try to balance. Jadi semuanya bisa terkendali ya, termanage dengan baik. Jadi nanti saya bisa punya waktu. Oke. Kita juga sering ketemu di klub buku ya. Ya. Oke. Tadi kita ngomongin soal aktivitas di luar kampus, sekarang kita ngobrolin soal kehidupan di kelas nih. Kalian kan dari elektro ya, elektro 24. Kalian sejauh ini semester 4 berarti sejauh ini gimana? Apakah ada tantangan selama di elektro? Apa yang kalian rasakan dari semester 1 sampai semester 4? Apa kira-kira ada nggak sih matkul yang kayak, aduh ini susah banget, aduh ini kayak buat burnout gitu, ada nggak sih? Bisa dari Azam dulu? Kalau untuk tantangan atau apa ya, tantangan ya, atau tantangan ketika studi lah, itu kalau aku sendiri mungkin ada beberapa matkul yang memang aku mungkin sulit untuk memahami ya, bukannya nggak paham tapi sulit untuk memahami karena mungkin ada
beberapa fundamental yang aku lewatkan atau aku belum paham ketika di SMA mungkin. Nah itu aku struggle di kira-kira di semester awal lah, semester 1, semester 2, kemudian adaptasi ya. Iya, betul, beradaptasi dan akhirnya sekitar semester 2 atau semester 3 gitu aku menemukan cara untuk yang paling efektif untuk mempelajari mata kuliah itu. Ya. Misalkan dengan kalau aku sendiri itu dengan flash card. Jadi I see. Kamu pakai itu? Iya, betul, Kak. Aku biasa pakai itu buat belajar bahasa Inggris. Oh iya. Jadi dan juga kita biasanya kan kalau orang belajar untuk ujian itu dia baca buku kan. Jadi kayak baca catatan lamanya gitu kan. Nah, kalau aku ngerjain soal itu sama sekali nggak ada clue gitu. Jadi mencoba buat kira-kira kalau aku ngerjain langsung kira-kira bisa paham gak gitu. Oh gitu. Ya, gitu kan. Berarti caranya itu ya, kita buat clue-clue, ringkasan-ringkasan kecil, kemudian kita follow up lagi biar ingatannya juga kuat ya. Betul, Kak. Terus sejauh ini matkul yang susah lainnya terhandle dengan baik? Dengan sama pendekatannya atau ada pendekatan lain yang Azam lakukan? Sejujurnya sebagian besar seperti itu ya. Jadi aku menantang diriku sendiri istilahnya. Jadi untuk mengerjakan atau ya memahami mata kuliah itu dengan cara seperti tadi. Jadi mengerjakan soal tanpa melihat catatan dulu. Iya, oke, bisa dicoba teman-teman. Jadi semisal kalau kita ikut kelas dan kita cuman dengerin aja, itu namanya passive learning. Sedangkan di sini Azam itu menerapkan active learning. Dia menguji dirinya dengan clue-clue yang sekilas saja biar ingatan-ingatan soal mata kuliah sebelumnya juga teringat. Bisa dicoba teman-teman, karena sebelumnya saya juga pakai flashcard juga, tapi cuma buat definisi-definisi bahasa Inggris yang kira-kira susah. Dan di sini Azam mencoba menerapkan untuk mata kuliah bisa dicoba kayak biologi, biomedis gitu ya Azam. Oke, keren banget. Gimana buat Nemat nih? Okay, for me, because in each semester we have like a lot of subjects. Okay. And it's too much, like not too much, but like it's a lot to focus in all of them in the same time. So for me, I will select the hard subject and try to study it, give it more extra time, like compare with the other subject. With the other subject, the material from the docent will be enough for me to study it and this and to ask them. But for some subject which is hard, like it will be like 2 or 3 subjects per semester in one semester. For this subject, I'll try to study it more from YouTube. I see. Especially if I'm interested on it. Okay. So if like later in the future I want to specialize in something and this something has relationship with this subject, I will try to study it more, like find YouTube playlists, give it like more time, compare with the other subject. So to focus in what is important, because actually we are human, our brain it's big, but kind of it's limited, so we cannot focus in like a lot of stuff in the same time. So Iya, jadi kalau caranya Nemat ini teman-teman, dia mencoba untuk membandingkan mana sih antara matkul A dengan matkul B, mana yang paling susah. Kalau ada satu matkul yang susah, dia coba kasih banyak waktu di situ. Dengan cara apa? Dengan cara lebih banyak nonton dari YouTube, atau bisa juga dari penjelasan temen ya, Nemat, atau juga bisa dari challenging yang lain gitu. Dan ini juga menariknya, Nemat itu membuat jalur peta belajarnya kayak, oh ternyata di A itu bahas tentang suatu hal, dan dia nemuin korelasi dengan mata kuliah yang di B. Jadi semuanya itu jalurnya jadi terpetakan ya, Nemat. Jadi semuanya kayak, oh oke, pahamnya itu paham yang banget gitu. Yeah, especially if the subject I am interested in. Okay. So if I want to specialize in the future in this like specific thing, for example, like networking and stuff like this, I will give more time to the subject related to my specialization in the future. It's really good, Nemat. Jadi teman-teman bisa dicoba banyak cara buat memahamkan. Apalagi seringnya juga, walaupun kelas sudah selesai, kalau di elektro itu kalau teman-teman mau tanya lagi juga boleh. Teman-teman saya sendiri kalau ada nih subjek yang nggak diketahui, nah dia biasanya datang langsung ke dosen, bisa datang di depan, terus habis itu suruh
minta dosen untuk coba jelasin satu hal lagi gitu, dan dosen pasti open banget kok teman-teman. Jadi tergantung juga dari teman-temannya gimana kalian itu bisa nge-approach dosen ya. Yeah, usually actually in the end of the class the lecturer will ask us like, do you have a question, betul. stuff like this, or even in the middle of the class if you are confused you can. Iya, dosen just itu bakalan selalu tanya, mau di tengah, di awal atau di akhir, buat tanya, ini paham nggak kalian? Kira-kira apa yang perlu dijelasin? Dan kalau semisal kalian nggak paham pun, kalian bisa tanya sepuasnya dengan dosen itu. Pasti dosen bakal ngasih waktu juga buat jelasin itu, gitu ya. Oke. Kalian kan sekarang udah semester 4 dan ini sudah setengah jalan ya. Kalau semisal kita lihat orang-orang yang mungkin masih SMA, orang-orang yang mungkin belum tahu nih, kira-kira mereka itu mau kuliah di mana? Ada nggak sih hal-hal yang kayak tips trik buat sampai akhirnya kayak kalian, oh ini nih kayaknya aku harus elektro gitu. Azam, bisa dijelasin? Oke, kalau untuk supaya anak-anak SMA tahu ya jurusan apa atau peminatan apa yang mau mereka pilih, menurut aku sendiri kita harus pertama-tama itu mengetahui diri kita sendiri, jadi self awareness gitu. Jadi kira-kira kita minatnya di apa, atau misalkan kira-kira kalau ada matematikanya kita mau nggak gitu, kalau ada seninya kita mau nggak gitu, kita lebih sukanya di mana, misal suka gambar, misal boleh masuk seni, bisa masuk arsitektur gitu kan. Kalau ada matematikanya bisa arsitektur, bisa informatika dan lain-lain gitu. Kemudian juga kita bisa mulai buat coba-coba untuk cari informasi. Jadi selain kita tahu diri kita itu peminatannya di mana, kita juga mulai coba untuk cari informasi, karena secepat apapun, secepat mungkin informasi yang kita dapatkan itu, maka kita bisa istilahnya tebar jala lah gitu. Jadi banyak daftar di mana aja, misalkan SNBP, terus kemudian SNBT juga, kemudian nanti misalkan UII, kemudian atau kampus swasta yang lain atau kampus negeri yang lain begitu. Bisa dicoba dengan caranya Bu Elvira tadi yang sudah menjelaskan juga. Kalau kampus itu kita nggak bisa asal ngambil juga ya. Kita nggak bisa kayak oh semua kampus sama aja. Kita pertimbangin juga di dalamnya ada apa nih. Aku mau ke teknik elektro, artinya aku banyak latihan-latihan juga. Aku bakalan banyak praktikal juga. Aku harus lihat di dalamnya itu kira-kira mumpuni nggak buat melakukan praktikal-praktikal kayak gitu kan. Nah, sejauh ini nih, kalau buat Nemat, untuk tadi si Azam udah jelasin gimana caranya orang itu bisa tahu kira-kira jurusan apa yang cocok buat mereka, univ yang cocok. Kalau dari Nemat, sejauh ini kalau di teknik elektro apalagi di UII ini gimana fasilitasnya, apa yang Nemat rasakan, dan ketika apalagi buat praktikum ya itu kan sangat challenging sekali alat-alatnya. Gimana pengalaman sejauh ini Nemat? Okay, actually before I came here, when I was like doing the process for the scholarship and this, actually through my searching, I went to the Instagram for the university, okay, and I found one for the faculty, especially for electrical engineer. What actually I like about it, and it's really like motivate me like to come, actually was the labs. Oh, okay. I saw it and it was like really complete. Okay. It was clean. They have everything. Like it was really like something to motivate you. Like okay, they have everything you can do. Like if you have the tools, the complete tools, you can do whatever you want. Betul banget. So yeah, it's motivate me actually to come here and this. And after I came, it was really complete. And if you need anything, you can do it at the lab. They will allow you. They will give you the tools, everything you need. Oke, jadi teman-teman, yang salah satu yang membuat Nemat termotivasi pengen ke elektro UI adalah dia lihat postingan di Instagram, dia lihat gimana labnya, dia tertarik sama labnya elektro UI, karena mirip-mirip juga sama aku Nemat. Jadi aku tertarik ke elektro, aku coba searching di sana itu gimana kalau semisal aku praktikalnya, ternyata emang enjoy banget ya, apalagi juga nggak takut panas karena udah ada AC. Terus habis itu kalau kita mau
coba buat kita mau buat ini nih IoT, kita pakai segala macam microcontroller juga tersedia ya. Oke, kalau pengalamannya Azam sendiri gimana selama praktikum nih? Tadi kita bahas di kelas. Kalau untuk lab elektro sendiri ya, untuk misal dari praktikum elektronika atau praktikum apalagi ya, rangkaian listrik ya. Untuk laboratoriumnya itu sangat bagus sekali teman-teman. Jadi semua fasilitasnya, semua yang kita butuhkan itu ada di situ semua. Jadi kita bisa melaksanakan praktikum itu sebaik mungkin ya yang kita bisa. Tergantung orangnya juga sih. Tapi ya fasilitasnya sangat sangat bagus sekali. Oke, jadi teman-teman jangan ragu lagi buat daftar di Teknik Elektro YOII. Tadi udah dapat penjelasan dari Bu Elvira juga bagaimana dosennya, bagaimana fasilitasnya, bagaimana lingkungannya sekitar, semuanya udah benar-benar mendukung proses belajar yang efektif. Kemudian ini juga dari pengalaman teman-teman dari reguler maupun internasional yang mereka juga sangat-sangat termotivasi juga ke elektro karena ngeliat gimana fasilitas labnya, gimana pengajarnya juga. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, silahkan cek di website elektro atau datang di bot kami. Di situ banyak sekali teman-teman elektro yang bisa menjelaskan ke teman-teman sekalian. Oke, thank you banget untuk Nemat dan Azam. Semoga kuliahnya selalu lancar, semoga kompetisinya juga dilancarkan. Amin. Oke, jadi sekian teman-teman untuk penjelasan chit-chatnya soal teknik elektro. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Tahukah kamu, dunia tengah memasuki revolusi industri keempat, dikenal dengan Industri 4.0. Mungkin kamu baru mengetahui beberapa di antara teknologi ini. Padahal, teknologi ini dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tentunya ini sangat memudahkan kita, bukan? Di era digital ini, perubahan dan perkembangan teknologi semakin pesat. Siapkah kamu menjadi pemain di dunia yang baru ini? Baik, demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.